Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Dan dalam program ini kita akan coba masuk dalam kitab yang baru. Kita akan masuk pada malam hari ini di kitab surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Kita sudah selesaikan surat Paulus yang pertama kepada Timotius, dan sekarang kita masuk yang keduanya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan atas kami. Dan malam ini kami mau melanjutkan tadarusan kami. Tuhan, bicara kepada kami. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siapkan Alkitab saudara, kita akan coba membahas 2 Timotius yang pertama. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, ada bantuan di sini dengan ayat-ayat Alkitab. Kalau terlalu kecil ya, saudara bisa buka Alkitab saudara sendiri. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius ya, kita akan baca bersama-sama ayat 1. Salam perikopnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ini salam yang normatif, salam yang biasa, yang selalu biasanya dibuat oleh Paulus ketika dia mengirimkan surat baik kepada seseorang maupun kepada satu komunitas gereja. Ya, kita bisa ketemu di Perjanjian Baru, hampir semua tulisan Paulus
ada salam yang kurang lebih sama, melepaskan berkat dan doa kepada yang menerima surat. Perikop kedua, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ini menarik lagi nih saudara ya. Kalau kita mau jujur kan, Paulus itu Kristen ya ketika dia akhirnya bertemu dengan Tuhan ya di jalan menuju ke Damsyik itu. Nenek moyangnya berarti bukan Kristen. Beragama Yahudi yang sangat kuat karena terbukti Paulus mengaku dirinya sebagai seorang Benjamin, kemudian juga orang Farisi ya. Jadi nenek moyangnya menyembah kepada Elohim Adonai dan belum Kristen saat itu atau tidak ada Kristen saat itu. Tapi Paulus mengatakan bahwa penyembahan kepada Allah dengan hati nurani yang murni itu dilakukan oleh nenek moyangnya. Artinya saya percaya ini ya terwariskan atau diwariskan. Jadi ada karakter baik, ada sikap yang baik yang dilakukan oleh nenek moyang Paulus. Ya kalau kita ngomongin dari kakek ke bapaknya ke Paulus begitu. Sehingga Paulus itu sejak kecilnya terbentuk melayani Tuhan, terbentuk percaya kepada Tuhan, terbentuk beriman kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Tidak ada kepentingan-kepentingan ya. Karena hari-hari ini di dalam kehidupan orang Kristen, anak-anak itu sering mendengarkan kita para orang tuanya itu, ya kalau mau apa-apa doa dong. Ya, kalau punya iman, klaim janji Tuhan. Ya, bilang sama Tuhan, Tuhan kau berjanji, kau berikan roti ketika anakmu minta batu. Ya kebalik ya. Kau berikan kami batu, kau tidak mungkin berikan kami batu ketika kami minta roti gitu. Ya, jadi kita secara nggak langsung mengajarkan anak-anak kita yang masih usia dini itu, yang belum nggak ngerti apa-apa, yang masih polos-polos aja. Oh, kalau doa, kalau beriman kepada Tuhan tuh ya begitu tuh, minta-minta, berharap-berharap dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang akhirnya terbentuk dalam diri kita ya, menjadi seorang Kristen yang akhirnya ya seperti itu. Ya, Paulus kalau kita membaca tadi tidak demikian. Dia tumbuh menjadi seorang Yahudi yang mengucap syukur kepada Allah, yang melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya udah melayani Tuhan aja tanpa berharap apa-apa, tanpa berharap minta apa-apa, tanpa punya kepentingan apa-apa, tanpa punya politik apa-apa. Dia hanya melayani Tuhan saja. Pas dari dahulu nenek moyangnya menyembah kepada Elohim Adonai dan Paulus sekarang menyembah Yesus Kristus, itu bukan isu. Yang dalam ayat ini ya, mulailah kita saat ini melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Bukan karena kepengen A, B, C, D, maka kita melayani Tuhan. Bukan karena kita mau sesuatu, maka kita mulai percaya kepada Tuhan. Gitu saudara ya. Ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ya ini mungkin ada memori di masa lalunya, keterpisahan antara Paulus dengan Timotius ini, perpisahan mereka itu diwarnai dengan ya duka cita yang terjadi di hati mereka berdua, dan Timotius terekspresi, kata tulisannya Paulus ini, mencurahkan air mata sedih gitu, berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan gurunya. Dan Paulus berjanji dia ingin melihat kembali Timotius, entah Timotius yang mendatanginya atau dia yang punya kesempatan mendatangi Pak Timotius di kemudian hari. Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam hidup ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, jadi kalau Timotius ini imannya ya didapatkan dari Eunike dan dari Lois ya. Jadi rupanya Timotius ini nenek dan ibunya sudah menjadi percaya ya.
Dan karena menjadi orang percaya, menjadi seorang Kristen terlebih dahulu, itu yang dibagikannya kepada cucu dan anaknya Timotius. Sehingga Timotius tumbuh menjadi seseorang yang memang punya iman yang baik tadi. Ayat 6. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobrolkan karunia Allah yang ada padamu oleh perumpangan tanganku atasmu. Maafkan saya. Ya, jadi coba kita ulang ya Tom ya. Karena itulah kuperingatkan kau untuk kobarkan karunia Allah yang didapat Timotius. Kalau di ayat 6 dikatakan dari perumpangan tangan Paulus. Jadi Paulus itu bukan sekedar menumpangi tangan, tapi juga berdoa agar karunia Allah itu penuh, tumpah atau melimpah atas diri Timotius muda ini. Sebab Allah, ayat 7, memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yaitu orang Kristen yang takut menghadapi apapun, takut menghadapi segala macam, itu orang Kristen yang patut dipertanyakan, saudara. Ya, jadi orang Kristen yang seperti ini, orang Kristen yang mestinya paham ya bahwa kalau roh ketakutan tidak menjadi milik dia, ya dia harus menjadi orang yang berkekuatan, kasih dan ketertiban tadi. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Lanjut ya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigelius dan Hermogenes. Jadi di penghujung ayat 15 ini, semua yang berasal dari Asia Kecil itu sudah berpaling daripada Paulus. Berpaling ini mungkin bukan sekedar bermurtad saja, atau bukan sekedar ya kita tafsirkan murtad atau kembali kepada ajaran yang lama, bukan. Tapi bisa jadi dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kristen yang memang muncul secara sporadis. Sebab kalau kita membaca tulisan-tulisannya Paulus, terkesan ada banyak guru-guru yang muncul gitu. Guru-guru yang muncul yang mengajar di gereja-gereja di luar tanah Palestina, di luar tanah Israel, yang mengajarkan kekristenan dengan perspektif mereka masing-masing. Karena harus diakui Bapak Ibu, pada gereja mula-mula ini di zaman para rasul itu pengajaran belum sama. Ya. Semua orang, ya dalam hal ini pun rasul-rasul, meskipun intinya sama, mengajarkan Yesus adalah Tuhan gitu ya, mengimani Yesus adalah Tuhan, tapi mereka membahasakan pengajaran mereka ya tergantung atau dipengaruhi oleh diri mereka. Itu makanya kalau kita membaca di Kisah Rasul ya, di kitab Kisah Para Rasul, ada perdebatan-perdebatan. Ada disebut kelompok Yakobus, kelompok Kefas, kelompok Apolos, kelompok Paulus gitu kan. Kemudian juga ada ribut-ribut soal orang Kristen itu harus semuanya disunat apa tidak gitu ya. Soal makanan juga ada yang bilang semua makanan boleh, ada yang bilang enggak, yang haram ya nggak boleh. Yang diajarkan di Taurat itu haram, nggak boleh dimakan ya. Kurang lebih seperti itu, karena belum ada kesamaan. Belum ada konsili, belum ada pertemuan yang memutuskan mana yang baku, mana yang primer, mana yang sekunder dalam iman Kristen, kurang lebih begitu ya.
Dan mungkin saja Vigelius, Harmones, Hermogenes, dan juga semua orang Kristen di Asia Kecil yang dipertobatkan Paulus itu ya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari guru-guru lain sehingga tidak mengikuti ajaran Paulus. Dan ini yang terindikasi kalau menurut saya. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada dia. Ya, kasih karunia yang turun atas penumpang tangan Paulus ya. Terus juga Paulus menekankan bahwa kamu harus komit dengan apa yang sudah kuajarkan padamu. Kalau kita ayat baca 13 tadi ya, peganglah segala sesuatu ayat 13 yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah dalam iman dan kasih. Ya. Jadi Paulus menekankan, ya sudah, kau pokoknya kalau ada apa-apa dengarkan aku, percaya. Ini bukan kesombongan nih saudara ya. Sebab saya ngebayangin posisinya Paulus saat itu. Kalau sekarang ini, hari-hari ini, misalnya, ya karena ajaran Kristen sudah banyak yang baku gitu ya, sudah banyak yang universal, dan ya secara prinsip dasar itu sudah diimani oleh semua gereja. Ya kita tidak perlu khawatir ya, misalnya anak rohani kita atau orang kepercayaan kita bakalan tersesat begitu. Karena ajaran gereja ya secara universal, secara umum kurang lebih sama. Tapi zaman itu, karena belum ada kesamaan tadi, masih sifatnya sporadis, Injil diberitakan itu ya, Paulus menekankan, mewanti-wanti Timotius, jangan sampai nanti kamu yang adalah anak rohaniku, yang sudah mendengarkan tentang iman Kristen daripada aku, yang sudah kutumpangi tangan sehingga aku beriman kau punya karunia-karunia Allah itu, kau mendengarkan yang lainnya sehingga akhirnya pengajaranmu mulai berbeda dengan apa yang ku bagikan kepadamu. Makanya Paulus katakan peganglah itu. Terus ayat 14 juga, peliharalah ya apa yang dipercayakan oleh Allah kepadamu. Ya, jadi ingin ada penekanan bahwa Timotius harus firm ya dalam pengajaran. Ya kalau kita tarik dalam kehidupan sekarang ya meskipun tidak banyak yang fatal berbeda, tapi tetap ada doktrin 1-2 yang berbeda antara gereja satu dan gereja lainnya. Nah kalau saya mengajarkan Bapak Ibu gimana? Ya, kalau saya mengajarkan Bapak Ibu posisinya gimana nih? Ya, kalau Bapak Ibu tidak mau mendalami, Bapak Ibu ya pokoknya saya mau mengikuti apa saja yang diajarkan oleh gereja saya, ya Bapak Ibu harus tunduk penuh ya. Jangan saudara misalnya bernaung di sebuah gereja Protestan, misalnya ya gereja-gereja aras nasional seperti GPIB, HKBP, GKI begitu ya, yang memang Bapak Ibu nyaman di situ, mau bertumbuh di situ, tapi kemudian Bapak Ibu nonton YouTube hari-hari ini khotbah pendeta-pendeta mungkin termasuk The Way, terus di situ kok ada pengajaran bahasa roh, menekankan bahwa orang yang dibaptis roh itu tandanya adalah baptis bahasa roh ya, maka Bapak Ibu langsung berbahasa roh di ibadah di gerejamu, di HKBP, di GWIP atau di GKI. Saya tidak bilang dalam tensi yang negatif ya, dalam artian ke gereja-gereja mereka semua rekan sekerja saya juga ya. Saya tidak sedang memberikan isi itu. Saya justru sedang mengajarkan saudara jangan sampai saudara nanti sudah nyaman di gereja seperti itu, HKBP, GPIB, GKI dan gereja Protestan lainnya, saudara dengar khotbah di YouTube tentang baptisan roh atau bahasa roh, kemudian saudara memakai bahasa roh dalam ibadah di gereja tempat kau nyaman tadi, ya nggak bisa, nggak tepat. Kenapa? Nggak ditekankan di sana. Agak sedikit berbeda penekanan doktrin tentang pneumatologi atau Roh Kudus dari gereja Pentakosta karismatik dengan gereja Protestan. Jadi kau harus menempatkan diri. Ya. Juga sebaliknya kalau bagi saya, kalau kau bernaung di gereja kayak The Way begini, terus kalau saya berbahasa roh, saya mengajarkan pentingnya bahasa roh, saudara menjadi orang Kristen yang nggak peduli dengan pentingnya bahasa roh, ya saudara kurang pas di sini. Ya, jadi kita harus memposisikan diri dengan tepat, saudara. Ya.
Jadi kita belajar sama-sama untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh seperti itu ya. Jadi harus memahami ya di mana posisi kita berdiri gitu. Jadi saya tidak sedang dalam isu mana yang benar mana yang salah, karena bagi saya ya itu hanya penafsiran saja ya. Ya mungkin saya lebih menekankan soal pentingnya dampak dari bahasa roh itu, sedangkan teman-teman saya di tempat lain tidak begitu menekankan. Mungkin mereka bilang yang lebih penting ini, ya silakan saja, namanya juga penafsiran dan pengajaran. Setiap kita punya penafsiran dan pengajaran yang mungkin intinya sama, tapi menekankan dengan hal-hal yang ditekankan berbeda-beda satu dengan lainnya. Kan gitu. Nah, saudara yang jemaat awam gimana? Kalau saudara mengikuti, atau saya di sini aja Pak, saya bernaung di gereja ini, ya harus ngikutin itu. Kecuali saudara, ya kalau yang terbaik kalau menurut saya kepada saudara ya, orang Kristen, ya menggali sendiri, bertanya kepada Tuhan, menemukan jawabannya sendiri dari jernihmu, perjalananmu bersama dengan Tuhan. Itu yang paling baik kalau menurut saya. Jadi misalnya ketika saudara tumbuh di gereja Pentakosta, sejak kecil sudah belajar bahasa roh, misalnya di perjalananmu bersama dengan Tuhan kau menemukan bahwa bahasa roh itu nggak terlalu penting, ya sudah ya, saudara harus cari tempat bernaung lainnya. Jangan sampai misalnya di gerejamu itu ketika ibadah diajak semua berbahasa roh dan semuanya memang terpanggil untuk berbahasa roh, sedangkan kau diam sendiri karena punya pemahaman yang berbeda. Ini aneh juga. Sebaliknya juga, kalau saudara lahir dari gereja Protestan yang tidak berbahasa roh, dalam perjalanan atau journey-mu bersama dengan Tuhan kau mengalami baptisan Roh Kudus dan kau mendapatkan manifestasi berbahasa roh itu, ya itu juga kalau dibawa dalam ibadah di hari Minggu, ibadah rumah tangga, sedangkan yang lainnya diam, kalau sendiri menyembah Tuhan dalam bahasa rohmu, ya itu juga sesuatu yang aneh bagi saya. Bukan saudaranya yang aneh ya, saudara menempatkan diri dalam keadaan yang bikin awkward, bikin aneh gitu, jadi batu sandungan malah. Disinilah kita butuh bijaksana ya. Kalau memang seperti itu, ya doa sama Tuhan, mudah-mudahan minta Tuhan taruh kita di tempat yang memang nyaman seperti kita. Jadi hati nurani ini benar-benar kita ekspresikan dengan jujur, dengan tulus, dengan murni, kata Paulus di ayatnya di atas tadi. Oke saudara ya, lanjut ayat berikutnya, ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilius dan Hermogenes tadi. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara ya. Juga Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa dia bersyukur dengan orang yang namanya Onesiforus yang mungkin memberikan kekuatan, juga memberikan bantuan, menghibur Paulus selama Paulus dalam tekanan-tekanan ya, karena dikatakan Onesiforus ini sudah berulang-ulang menyegarkan hatinya ya. Bahkan dia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Jadi besar kemungkinan Onesiforus ini bukan orang biasa, tapi orang yang terpandang, orang kaya mungkin, orang yang punya pengaruh mungkin, yang sering mengunjungi Paulus bahkan ketika Paulus ada dalam penjara. Dan konteks penjara ini ya ketika Paulus dalam sel. Mungkin sebelum ditaruh di tahanan rumah, ya ditaruh di tahanan penjara dulu ya. Onesiforus ini mengunjungi ya, seorang pembesar masuk dalam penjara yang dihuni oleh orang-orang yang kriminal, itu ya sesuatu yang nggak lumrah gitu ya. Biasanya ya diutus aja pembantunya atau budaknya pada orang yang mau dikunjunginya atau memberikan pesan kepada orang yang ada di penjara. Tapi Onesiforus datang sendiri, itu luar biasa. Berarti Onesiforus menghargai, menghormati Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Ini yang berkali-kali saya mau tekankan juga kepada saudara ya. Ini kesalahan masa lalu saya, di mana saya di masa muda saya tidak terlalu menghormati hamba Tuhan. Saya melihat hamba Tuhan itu ya ukuran saya. Kalau ukuran saya, logika saya oke, saya hormati. Kalau tidak ya saya bisa nentang dia. Tapi ini sesuatu yang kurang baik setelah saya bertobat di usia 27 tahun. Ya, saya mulai belajar tidak menghakimi hamba Tuhan ya. Meskipun berbeda, meskipun saya anggap salah, ya sudahlah gitu. Ya. Terlebih saya pernah berada di sebuah gereja yang kalau ada hamba Tuhan yang salah itu ya
Ya soal salahnya sih sebenarnya kalau mau jujur, saya sendiri tidak tahu benar dan salahnya secara objektif, karena ya tiba-tiba pendeta tersebut tidak ada jadwalnya lagi di gereja gitu ya. Dan isu-isu tentang yang tidak ada di gereja ini berkembang, sengaja atau tidak dikembangkan, sehingga jemaat awam yang nggak tahu apa-apa akhirnya menghakimi. Sehingga saya dulu tumbuh di sebuah gereja yang punya image kalau pendetanya nggak ada lagi dalam jadwal itu sesat, salah, berdosa, jinah, cabul, uang, kurang lebih begitu, saudara. Ya, jadi akhirnya ya itulah ya, ada imajinasi liar dari jemaat awam tentang pendeta tersebut ya. Kalau nggak diklarifikasi, kalau jemaat tidak minta klarifikasi, ya selama itu juga jemaat hanya tahu bahwa pendeta itu ada masalah. Soal benar dan tidaknya kan kita tidak tahu, karena yang mungkin pernah dihakimi atau bahkan dipertanyakan oleh pengurus gereja, tapi nggak sampai ke kita. Kan yang bertanya kepada ini minta klarifikasi, apakah benar kamu punya perempuan lain, itu kan ya paling lingkungan cuma 3-4 orang doang ya. Dan kebenaran yang terjadi di ruangan itu kita nggak tahu. Tapi itu yang sampai kepada jemaat awam akhirnya pembunuhan karakter kalau menurut saya. Ya, saya ya cukup sedih gitu ya, karena ada ya itulah faktanya gitu. Seringkali kita seperti itu ya. Makanya ketika saya akhirnya dikeluarkan gereja itu, saya bilang sama Tuhan, saya langsung introspeksi diri, saudara. Kenapa ya Tuhan saya dikeluarkan? Karena di otak saya kan sudah bergereja di tempat itu sudah hampir 10 tahun lebih sebagai pendeta aja, saudara. Jadi di image saya apa nih? Saya koreksi diri. Uang? Enggak. Perempuan? Enggak. Jabatan? Enggak. Menentang gembala atau pengajaran gembala? Enggak. Ya. Ketika saya merasa bahwa yang prinsip-prinsip itu, ya kalau cuma misalnya saya tidak mendoakan orang sehingga dituduh saya misalnya sombong, ya itu kan yang nggak niatnya saya. Kalau saya terburu-buru, ya orang meminta tumpangan tangan juga, maaf Pak, saya sudah terburu-buru ya. Gestur saya juga, ya saya berpikir panjang. Zaman itu kan jadwal yang mepet sekali, saudara. Ya. Ini bukan masalahnya, cuman kalau anda yang seperti ada kesan seperti itu, ya itu hal yang lumrah. Masa saya menumpangkan tangan pada satu orang, sedangkan di tempat lain saya sudah ditunggu oleh ratusan jemaat yang lihat jadwal, kok pendetanya belum datang-datang ya. Jadi ya saya harus mendahulukan yang banyak dulu. Memang jadwalnya seperti itu. Jadi kalau andai kata ada salah saya soal itu, ya mestinya bukan prinsip. Ketika saya yakin saya nggak punya salah, ya udah saya melayani Tuhan aja. Meskipun isunya ada di luar sana. Saya menentang lah, saya nggak percaya perjamuan kudus lah, saya nggak percaya minyak kurapan lah. Sekarang saya masih kerjakan dalam hidup pelayanan saya sehari-hari. Jadi yang saya mau katakan bahwa ya biarlah Tuhan nanti yang menguji ya pelayanan saya. Saya sudah di luar gereja itu 7 tahun, 8 tahun, dan saya masih terus melayani Tuhan, dan berkat Tuhan masih terus saya rasakan. Bukankah itu sebagai sebuah jawaban bahwa apa yang dituduhkan kepada saya itu bukan sesuatu yang benar gitu. Jadi saudara juga harus dalam posisi seperti ini ya. Kalau saya mengajar saudara, ya mau salah lawan orang yang menzolimi kita, udah diamkan saja, serahkan hidupmu kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kalau kita benar, Tuhan pasti akan buka jalan, meskipun tertatih-tatih, meskipun tampaknya berat, tapi God will make a way. Itu dalam hidup saya. Saya berharap saudara juga di Natal ini, di periode Natal ini, di hari-hari menjelang Natal 2021 ini juga memiliki iman yang teguh seperti itu ya. Lanjut. Ayat yang ke-17. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Jadi rupanya si Onesiphorus ini adalah teman Timotius dalam pelayanan di Efesus. Efesus ini kota besar ya, di zaman Perjanjian Baru yang saya pelajari, itu kota terbesar kedua setelah Roma. Jadi Roma itu ibu kota
Kekaisaran Roma, tempat istana Caesar, senat dan lain sebagainya. Dan di luar Roma itu ada Efesus yang menjadi kota besar yang sekarang wilayahnya di Asia Kecil atau di wilayah Turki. Kemudian juga ada kota besar lagi yang ketiga yang saya kalau tidak salah Alexandria di Mesir, jauh di Mesir, saudara. Dan inilah 3 kota besar yang di zaman Perjanjian Baru memang sudah menjadi jajahan atau wilayah Romawi. Ya. Meskipun di wilayah Mesir masih ada Firaun ya, tapi kekuasaannya nggak seperti Firaun yang di Perjanjian Lama. Karena misalnya kalau kita mempelajari sejarah ada Cleopatra itu ratu Mesir ya, itu masih ada kan ya, dia pemimpin Mesir terah Firaun gitu ya. Tapi ya kekuasaannya dibanding Roma ya nggak ada apa-apanya. Jadi kita mempelajari hal seperti itu ya. Dan dikatakan di ayat 18 tadi ya, Onesiphorus ini jauh-jauh dari Efesus, mengunjungi di Roma, dan ketika Paulus belum ada di tahanan rumah, masih di penjara ya, dia nggak malu untuk mengunjungi Paulus di penjara itu ya. Dan Paulus mengakui bukan saja dia dikasihi oleh Onesiphorus, tapi dia dapat cerita juga di Efesus bersama Timotius. Pelayanan Onesiphorus ini sangat memberkati. Nah, jadilah orang yang seperti Onesiphorus ini. Kalau kita baca di Alkitab, perannya kayaknya nggak banyak. Kalau kita baca di Alkitab, kisahnya nggak banyak. Mungkin hanya ada di ayat ini doang sebenarnya. Tapi dari satu nama ini luar biasa. Dia mengasihi rasulnya, dia mengasihi dengan luar biasa, melayani, memberi yang terbaik, hatinya tulus, ya. Dan kemudian dampak pelayanannya itu bukan kepada person, bukan menjilat saja, tapi juga memang berdampak luar biasa di wilayah tempat dia berada. Ya, karena banyak orang melayani tampaknya hebat, tapi hanya dalam komunitasnya saja. Ya. Di dalam kehidupan di luar komunitasnya nggak kelihatan dampaknya apa-apa. Ini banyak ya, banyak. Dan saya berharap bukan saudara dan bukan juga saya. Sudah habis ya. Jadi hanya sampai pasal 1 ini, hanya sampai ayat yang ke-18 saja. Ya, singkat sekali. Dan itu yang bisa saya bagikan kepada saudara, dan semoga jadi berkat buat saudara juga. Kita belajar dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua ini bagaimana kita bersikap. Paulus mengajarkan prinsip-prinsip tadi. Maka penting Bapak Ibu untuk punya iman yang firm. Iman yang benar-benar mantap gitu. Sehingga seperti saya bilang tadi, kalau kau sejahtera dalam naungan sebuah gereja, imani sungguh-sungguh apa yang diajarkan, didoktrinkan, ditekankan oleh gereja tersebut. Jadi kita ketika berdiskusi dengan tempat orang lain ya, kita tidak gampang terombang-ambing. Tapi dalam perspektif kita tidak menganggap bahwa kita ini adalah yang paling benar, yang lain salah. Nah ini antara firm atau mantap dengan ajaran dan menghargai ajaran lain yang berbeda itu mestinya menjadi kebiasaan dan kita bangun dalam diri setiap kita orang Kristen. Ya. Saya juga sedang mengajarkan itu kepada banyak orang, ya, terutama orang-orang yang mendengarkan saya. Di tempat saya, saudara, ada yang pernah bersaksi, ya, Pak, saya setiap hari dengerin khotbah pendeta A, saya setiap hari dengerin ikuti ibadah dari gereja B. Saya bilang ya silahkan, ya kenapa ya? Karena saya merasa ya mereka mungkin harus mendapatkan itu kalau mereka memang butuh, ya saudara, ya, supaya mereka bisa upgrade, ya, supaya mereka bisa paham. Jadi sama-sama kita dapatkan itu, ya, di tempat saudara berada, tapi ya mesti firm, ya. Saya pun jangankan khotbah pendeta lain, khotbah ustadz aja saya dengerin, saudara, bukan untuk membangun iman, tapi saya belajar cara mengkomunikasikan. Karena ya faktanya bahwa ada banyak ustadz di luar sana yang cara pembahasan atau cara ceramahnya itu benar-benar down to earth dan mempengaruhi banyak umatnya. Dan itu kan harus dipelajari. Kalau mau jujur, di bangku STT nggak diajarkan itu. Dalam ilmu komunikasi, meskipun teorinya diajarkan, tapi teori bisa sekedar lepas jadi teori aja kalau kita nggak mengikuti, nggak melihat dengan langsung. Ya, makanya saya senang gitu ya. Ya, ada pendeta dari luar negeri, ya,
yang cara khotbahnya begini. Saya coba bisa nggak diadaptasi dengan style saya, dengan gaya saya, dan dalam konteks Indonesia. Saya dengerin ceramah dari Ustadz A, dari Kiai Haji A gitu ya saudara ya. Gaya mereka ya, karena dengan gaya mereka kok itu umatnya kayak kagum banget gitu ya, dan ngefans banget. Nah, coba saya cocok nggak dengan style saya, konteks gereja atau orang Kristen yang saya layani. Nah kalau cocok kan bisa diambil kebaikan-kebaikannya itu, caranya itu, sehingga kontainer kita jadi kontainernya yang lebih menarik. Kalau kontennya ya nggak boleh diadopsi, nggak boleh kita pakai ya kontennya yang lain ya. Kontennya harus Alkitab ya, yang isinya pengajaran bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat intinya gitu kan ya. Kontennya nggak boleh berubah, tapi kontainernya kan harus ya. Jadi ya sama-sama kita punya iman yang strong, itu kata Paulus kepada Timotius di pasal yang 1 surat Timotius yang kedua ini. Jangan goyah, pegang itu, bersyukur buat segala karunia, buat segala berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan selalu melihat rumput tetangga, percaya, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita ya. Dan mulai kerjakan itu, terus berdampak buat diri sendiri, berdampak buat orang terdekat kita, berdampak buat orang-orang lain di sekitar kita ya. Semoga jadi berkat bagi banyak orang. Sebagai penutup kita sebentar akan berdoa, dan sebelum kita tutup, saya percaya sungguh Bapak Ibu benar-benar akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, saya akan segera tutup lewat doa penutup. Sebelumnya saya cuma mengingatkan saudara untuk bijaksana dalam melewati libur Natal dan Tahun Baru ini. Ya, bukan menakut-nakuti, kita punya iman yang luar biasa, iman sebesar biji sawi, bilang gunung beranjak. Kita juga diajarkan roh dalam kita lebih besar daripada roh apapun juga, tapi tetap saudara harus bijaksana. Ada banyak prediksi, ada banyak sesuatu yang tak menentu di penghujung tahun ini ya. Jadi kalau saudara mau kemana-mana, belajarlah, atau melakukan apa-apa, belajarlah untuk bertanya kepada Tuhan, atau berserah kepada Tuhan, atau memohon pertolongan bimbingan Tuhan. Sehingga kita bahkan sekedar liburan pun mantap gitu. Bukan liburan ya udahlah ikut aja, daripada nggak ada kegiatan ikut aja, tapi mantap gitu. Oh saya mau liburan. Bahkan liburan tuh harusnya ada purpose juga. Untuk apa ya? Untuk mungkin meriset pemikiran kita yang sudah jenuh di kota gitu ya. Jadi ya liburannya diisi untuk benar-benar membuat otak kita tenang. Jadi quality time dengan orang-orang yang liburan bersama kita, entah istri, entah suami, entah anak, itu menjadi terjaga benar ya. Jadi jangan sekedar ikut, juga jangan sekedar pergi kemana menghabiskan malam tahun baru, karena ya hari-hari ini kan jahat ya, masih ada isu COVID-19, apalagi varian Omicron katanya sudah ada terjangkit di Indonesia ya, lewat orang-orang yang pergi ke luar negeri. Perhatikan sudah ke luar negeri niatnya liburan, pulang bawa Omicron ya, dan sekarang lagi beberapa dirawat di Wisma Atlet. Itu ya baru yang ketahuan. Apakah ada yang nggak ketahuan yang lepas? Bisa jadi ada saudara. Jadi yang saya bilang tadi ya itu bukan terjadi di tempat liburan saja, di rumah kita, di luar tetangga kita juga bisa saja ya. Saya tidak sedang bicara itu. Intinya dimanapun kita menjaga diri kita supaya tetap firm, karena kita nggak tahu siapa yang kita temui nanti, siapa yang berjumpa dengan kita nanti. Terus jaga protokol kesehatan sambil terus percaya kepada Tuhan. Doa saya nanti di minggu Natal ini semua diberkati, dan juga nanti minggu depan menjelang tutup tahun dan buka tahun, kita semua juga dalam berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu lewat 2 Timotius pasal yang pertama. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.